Waalaikumsalam. Kami dari kelompok administrasi dalam tugas pengantar manajemen dan prinsip proyek website profil toko buku yang diawali dengan Ahmad Al-Ghazali Sabir dengan NIM 2100181997 dan Muhammad Rizal Abdil Faisal dengan NIM 2100182114 dan selanjutnya Muhammad Hilal Nur Hasan dengan NIM Semoga kita kelihatan 21001822 wajah. dan saya Fatmawati dengan NIM 21001822 dan rekan saya yang terakhir Alfira Aulia Maharani dengan NIM 21001827. Dan selanjutnya presentasi kami akan dibacakan oleh Ahmad Sabir. Dipersilakan. Yang pertama adalah project charter. Project charternya bernama web profile toko buku. Yang pertama project goalnya. Tujuannya yaitu proyek ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan profil yang informatif dan menarik, memudahkan pemilik toko buku untuk mempresentasikan dokumentasi kegiatannya, serta memuat beberapa tulisan yang ingin disampaikan oleh pemilik toko. Selanjutnya kebutuhan bisnisnya. Kebutuhan bisnis untuk web profile toko buku mencakup desain profil yang menarik dan informatif, dokumentasi kegiatan toko seperti acara, diskusi, ataupun berbagai program literasi, pengelolaan konten yang mudah digunakan, serta web responsif dan ramah pengguna agar pengunjung dapat mengakses dan menjelajahi situs dengan mudah. Selanjutnya peluang bisnis dalam website toko buku online mencakup berbagai aspek seperti kemudahan pengguna mendapatkan informasi tentang toko buku, kemudahan pengguna menjelajahi mengakses situs web di mana saja dan kapan saja, serta kemudahan pengguna dalam melihat dokumentasi kegiatan. Selanjutnya masalahnya. Web profile toko buku memiliki sejumlah masalah yang mencakup persaingan ketat, tingkat pengabaian atau kehilangan minat pengguna, kualitas, masalah teknis, dan tingkat kegagalan tinggi dan keamanan data. Yang selanjutnya deliverables. Pertama kita analisis kebutuhan hardware-nya, di mana kita membutuhkan hardware untuk development dan klien. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan software-nya yang kita butuhkan, kebutuhan software untuk development dan klien development kita membutuhkan GitHub, FSC, Figma, Lucidchart, dan Apache. Untuk kebutuhan software untuk klien kita membutuhkan web browser dan internet. Kebutuhan software yang kita kembangkan, yang pertama kebutuhan fungsionalnya. Itu yang pertama sistem dapat menampilkan profil toko buku, menampilkan dokumentasi kegiatan, portofolio atau arsip, dan dapat memuat tulisan yang dibuat oleh pemilik. Untuk kebutuhan fungsionalnya itu sistem dapat dijalankan oleh beberapa software web browser, lalu mempunyai tampilan yang menarik dan informatif, responsif dan user friendly, lalu dapat dikelola dengan mudah. Untuk selanjutnya kita analisis kebutuhan personalianya, di mana ada sisi pengembang yaitu development. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Lalu fungsi operasional terdiri dari pengembangan, pengadaan, pengintegrasian, dan pemeliharaan. Lalu untuk bagian sisi kliennya, pengelolaan profil web toko buku, dokumentasi kegiatan, portofolio, dan tulisan yang akan ditampilkan. Untuk selanjutnya, analisis kebutuhan dokumentasi. Yang kita butuhkan itu yang pertama menentukan masalah sistem yang mudah dipahami, mencari sumber sekunder yang relevan, memilih dan membaca dengan teliti pada beberapa rujukan umum yang sesuai, merumuskan istilah pencarian, dan rumusan masalah pada proyek yang dibuat. Untuk dokumen desainnya itu ada tujuan atau persyaratan yang relevan dan struktur statis. Untuk scope definitionnya ini ada desain prototype, desain UI UX, lalu sistem menampilkan profil toko buku, dokumentasi kegiatan, portofolio, dan tulisan, memperlihatkan tulisan. Untuk project milestone-nya itu kita kurang lebih membuatnya itu selama 4 bulan rencananya. Beberapa di antaranya itu menyelesaikan prototype, desain UI UX, sistem tampilan halaman utama, sistem tampilan web, lalu kita testing website, demo website, dan penyerahan kepada klien. Untuk waktunya, untuk assumption, constraint, dan dependencies. Yang pertama waktu yang kita gunakan itu jam
pada jam kerja itu dari jam 3 sampai jam 6, di mana harinya itu Senin sampai dengan Jumat. Total waktu pengerjaan proyek ini kita perkirakan sekitar 4 bulan. Penyelesaian proyek paling lambat yaitu 12 Januari. Untuk regulasinya adalah tidak terdapat penambahan fitur setelah penandatangan MOU. Estimasi biaya, waktu pengerjaan, jam, dan hari kerja bisa sewaktu-waktu berubah tergantung situasi dan kondisi. Untuk batas revisi diajukan klien itu 2 kali. Untuk relate dokumennya yaitu MOU, proposal, update WBS, dan progress report. Di sini project organization structure-nya. Di sini saya sebagai manajer Ahmad Al-Ghazali Sabir, lalu programmer Muhammad Hilal Nurhansyah, desainer Alfira Aulia Mahrani, programmer Mohrizal Adi Faisal, lalu analis yaitu Fatmawati. Untuk analisis SWOT-nya, pertama ada string yang terdiri dari katalog buku yang luas, kedua reputasi toko buku, ketiga tim pengembangan kreatif, dan keempat ada keterlibatan pelanggan. Untuk weakness-nya ada 3. Yang pertama keterbatasan anggaran, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga keterbatasan pelanggan. Untuk opportunity-nya ada 2. Yang pertama pemasaran digital, kedua kemitraan dengan penerbit, dan untuk trade-nya ada 3. Yang pertama persaingan yang sengit, 2 masalah teknis, 3 perubahan kebiasaan konsumen. Untuk SO-nya atau string opportunity-nya ada 2. Yang pertama pengembangan kampanye pemasaran digital, yang kedua ada ekspansi katalog dengan penerbit. Untuk ST-nya atau string trade-nya analisis persaingan dan diferensiasi. Untuk yang kedua pemeliharaan dan pemantauan teknis, ketiga adaptasi terhadap perubahan kebiasaan konsumen, dan selanjutnya ada WO, weakness opportunity. Yang pertama pengelolaan anggaran, kedua optimasi sumber daya, yang terakhir ada WT, weakness traits. Yang pertama ada ekspansi online yang menarik pelanggan, kedua ada mempelajari perilaku konsumen. Oke, selanjutnya adalah work breakdown structure atau WBS. Di sini untuk rencana awalnya adalah pembentukan tim proyek, penentuan judul, serta pencarian mitra. Lalu masuk ke perencanaan proyek. Perencanaan proyek terdiri dari pengembangan rencana proyek, identifikasi sumber daya dan anggaran, persiapan dokumen desain. Lalu masuk ke perancangan, ada perancangan antarmuka pengguna atau UI, perancangan pengalaman pengguna atau UX, dan perancangan database. Lalu masuk ke pengembangan, yaitu pembuatan halaman web, pengembangan profil web, dan pengembangan informasi katalog. Lalu masuk ke pengujian, ada pengujian skenario uji, pengujian fungsionalitas, dan pengujian kinerja dan keseluruhan. Yang terakhir adalah peluncuran, penyiapan peluncuran, pemantauan peluncuran, serta peluncuran situs web. Oke, selanjutnya Gantt chart. Yang pertama rencana awal itu yang dilakukan hanya 1 minggu 40%, dalam pembentukan tim proyek juga 1 minggu membutuhkan waktu, dan penentuan judul juga 1 minggu, mencari mitra itu 1 minggu juga, dan yang kedua perencanaan proyek itu 4 minggu, pengembangan proyek itu 2 minggu, dan identifikasi sumber daya dan anggaran itu 2 minggu, dan persiapan dokumen desain itu 2 minggu. Dan yang ketiga perancangan itu membutuhkan waktu 4 minggu, perencanaan antarmuka pengguna itu 2 minggu, dan perencanaan pengalaman penggunaan UX itu 2 minggu, dan perencanaan database itu 2 minggu, dan yang keempat pengembangan itu diperlukan waktu 8 minggu, pembuatan halaman web itu diperlukan 4 minggu atau 1 bulan, pengembangan portofolio web itu diperlukan 4 minggu, pengembangan informasi katalogi
katalog itu 3 minggu. Pengembangan informasi. Udah pengujian. Terus yang kelima pengujian itu dibutuhkan waktu 2 minggu. Pengujian skema uji itu dibutuhkan 2 minggu. Pengujian fungsional itu 2 minggu. Pengujian kinerja itu dibutuhkan, pengujian kinerja dan keseluruhan itu 2 minggu. Dan yang terakhir atau keenam, peluncuran itu dibutuhkan waktu hanya 1 minggu. Penyiapan halaman 1 minggu, pembuatan platform itu 1 minggu, dan peluncuran server web itu hanya 1 minggu. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu tabel rencana pembiayaan. Pada tabel pembiayaan ini diambil dari Work Breakdown Struktur atau WBS. Untuk rencana awal dan juga perencanaan proyek itu nggak ada biayanya. Terus untuk perancangan di sini yaitu 1 bulan dengan 215.000, yaitu totalnya 4.300.000 untuk perancangan antarmuka atau UI. Kemudian perancangan pengalaman pengguna atau UX ini 2 bulan yaitu 300.000 dengan total 6 juta dengan 2 bulan. Kemudian perancangan database yaitu 375.000 dengan total 7.500.000. Kemudian yaitu pengembangan 2 bulannya yaitu 212.000 dan 3 bulan 212.000 juga dengan total 8.480.000. Kemudian untuk pengembangan profile web dengan 3 bulan yaitu 212.000 dan 4 bulan 212.000 juga dengan total 8.480.000. Kemudian pengembangan informasi katalog 375.000 dengan waktu 4 bulan dengan total 7.500.000. Kemudian pengujian skenario uji di sini juga tidak ada dicantumkan nominalnya. Kemudian pengujian fungsional di bagian pengujian kita tidak memasukkan biayanya, langsung saja ke peluncurannya, yaitu penyiapan peluncuran dengan biaya 4 bulan 30.000 per hari dengan total 300.000. Kemudian pemantauan peluncuran dengan 4 bulan 30.000 per hari dengan total 300.000. Kemudian untuk peluncuran situs web 4 bulan dengan total dengan biaya 30.000 per hari dengan total 300.000 juga. Jadi total keseluruhannya yaitu 43.160.000. Untuk biaya ini kami cantumkan pada tabel ini diambil dari data atau biaya yang ada di Indonesia. Sekian. Moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.